Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ketemu lagi. Hari ini saya akan memaparkan tentang modul 4, yaitu berbicara dan mendengarkan penuh kesadaran dan kasih sayang. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memasuki materi, biar kita tidak tegang, marilah sama-sama kita melakukan yel-yel P2K2S. Ikuti yang ibu-ibu. P2K2S. Pengasuhan, penuh kesadaran, dan kasih sayang. Nah, coba kita ulangi sekali lagi ibu-ibu. Pengasuhan, penuh kesadaran, dan kasih sayang. Nah, baiklah ibu-ibu. Adapun tujuan kita memahami modul ini adalah supaya kita dapat menerapkan praktik berbicara dan mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Adapun manfaatnya ada dua, yaitu 1. Mempraktikkan berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. 2. Mampu mempraktikkan mendengarkan dengan kesadaran dan kasih sayang. Yang pertama, berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Berbicara dengan penuh kesadaran mengarahkan perhatian penuh dan membawa kesadaran pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh saat berkomunikasi, sehingga pembicaraan dapat dikatakan dengan jelas dan jujur. Berbicara dengan penuh kesadaran biasanya di dalamnya melibatkan kasih sayang. Berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang berarti kita berbicara kepada anak dengan penuh kehangatan dan sengaja membawa kebaikan, bukan hanya sekedar mengatakan apa yang ingin dikatakan kepada anak. Serta kita menyadari reaksi diri dan anak terhadap apa yang disampaikannya kepada kita. Sebelum kita menyampaikan kepada anak, kita berbicara pada diri sendiri. Apa yang akan kita bicarakan kepada anak tadi, apa bisa menyakiti anak, ataupun bisa menyinggung perasaan anak yang dapat menyebabkan emosi anak itu malahan meningkat. Lalu kita pun akan memikirkan bagaimana cara kita mengatakannya biar anak kita itu tidak menimbulkan emosi ketika mendengarkan apa yang kita bicarakan. Lalu kalimat demi kalimat yang akan kita ucapkan pun kita pikirkan supaya tidak menyinggung perasaan anak. Saat kita berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, kita juga memikirkan bagaimana percakapan ini dapat mempengaruhi anak sebagai pendengar, memperhatikan ekspresi diri, bahasa tubuh, reaksi verbal dari anak terhadap apa yang dikatakan. Nah, misalnya kita berbicara kepada anak. Anak sedang bermain, mainannya berantakan. Lalu kita timbul emosi. Nah, ini kenapa mainannya berantakan? Nah, itu sebelum kita menyadari berbicara dengan penuh kesadaran. Kalau kita sudah memahami berbicara dengan penuh kesadaran, maka kita akan mengajak anak berbicara dengan lembut. Nah, ayo mari kita bereskan mainannya. Nanti kalau berserakan begini, kita bisa keinjak, kakinya bisa sakit, nak, luka. Emangnya mau kakinya luka? Nah, dengan begitu akhirnya anak bisa menuruti kita atau meniru kita membereskan mainannya. Lain kalau kita mengajak anak dengan emosi tadi, dengan marah-marah. Nah, ini mainannya kenapa berantakan? Ayo cepat bereskan. Nah, dengan begitu anak malahan tidak mau membereskan mainannya. Kalau kita berbicara dengan lembut,
Dengan penuh kesadaran tadi, anak bisa menuruti apa yang kita mau. Dia akan dengan senang hati mengikuti kita membereskan mainannya. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa memahami tentang berbicara dengan kesadaran? Tentu ibu-ibu sudah banyak pengalamannya di rumah. Bagaimana ketika berbicara dengan anak? Nah, itu banyak kan pengalaman di rumah masing-masing. Setiap hari kita kan selalu berkomunikasi dengan anak. Jadi kita bisa menimbulkan percakapan. Nah, dengan itu marilah kita mulai dari sekarang berbicara dengan penuh kesadaran, tidak melibatkan emosi yang akan menyebabkan reaksi otomatis yang negatif pada anak. Nah, selanjutnya ibu-ibu, yang kedua yaitu mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Mendengarkan dengan penuh kasih sayang, kita membawa maksud kita untuk mendengarkan secara terbuka tanpa menghakimi, langsung mengkritik, melabel ataupun beranggapan yang tidak sesuai dengan situasi sepenuhnya. Seolah-olah kita itu melihat keadaan yang sebenarnya, padahal kita belum mendengarkan cerita dari anak. Kemudian kita memberikan rasa empati kepada anak sebagai pembicara serta mencoba memahami pengalamannya dari sudut pandangnya. Nah, misalnya pengalaman saya sendiri, anak saya waktu itu pulang-pulang menangis. Nah, kemudian saya langsung menanyakan kepada si anak. Ini sudah mencoba menerapkan mendengarkan dengan penuh kasih sayang setelah mendengarkan paparan ini. Nah, kita coba mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, tidak langsung menghakimi anak. Ini kenapa pulang-pulang menangis? Dasar anak nakal. Nah, kita tidak boleh melabeli anak dengan nakal, nanti pikirannya tambah, saya ini anak nakal. Nah, itu tidak boleh anak jadi beranggapan seperti itu. Kita harus memahami anak dengan memberikan rasa empati, menempatkan diri kita kepada diri anak sebagai pembicara. Nah, kita coba bicara pelan-pelan kepada anak. Nak, kenapa pulang-pulang kok menangis? Bu, saya jatuh tadi, didorong sama kawan. Nah, di situ kita bisa menyadari berarti bukan kesalahan dia. Dia menangis itu bukan karena kesalahannya, itu karena dia didorong oleh temannya. Tadi kita sudah langsung menghakimi, seolah-olah dia menangis tadi berkelahi dengan kawannya karena dia nakal. Nah, dengan mendengarkan dengan penuh kasih sayang, kita dapat memahami situasi anak, memberikan rasa empati, dan sebagai pembicara serta mencoba memahami pengalamannya dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang kita. Saat kita mendengarkan, kita dengan penuh perhatian. Apa yang dia komunikasikan dengan kita dengan kata-kata, ekspresi atau bahasa tubuh. Kita mendengarkan secara terbuka tanpa langsung menghakimi, mengkritik, melabeli, dan berasumsi bahwa kita memahami situasi sepenuhnya. Lalu kita memberikan perasaan, pikiran, atau sensasi tubuh tertentu, tapi kita sengaja tidak menyampaikan atau menunjukkannya kepada anak. Selanjutnya, memberikan keleluasaan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang itu tidak hanya dengan telinga, tapi dengan seluruh panca indera kita, sehingga kalau kita dapat hadir sepenuhnya untuk mendengarkan dengan sengaja dan penuh perhatian tanpa bereaksi adalah hadiah berharga yang
bisa kita berikan kepada anak. Anak pun merasa dihargai, dia tidak tertekan dengan selalu kita hakimi atau kita kritik, bahkan kita labeli dengan yang negatif. Itu akan berdampak negatif kepada anak. Nah, dari sinilah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita coba menerapkan berbicara dan mendengarkan ini dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Semoga kedepannya kita semua dapat memahami dan bahkan mempraktikkannya di rumah, sehingga kita bisa menjadikan anak kita itu tidak lagi merasa takut untuk berbicara karena kita selalu menghakimi mereka. Nah, demikianlah ibu-ibu untuk materi kita pada hari ini. Apa ada yang mau bertanya yang mungkin belum paham? Iya ibu. Iya, mungkin ini saja pemaparan materi kita pada hari ini. Nah, marilah kita sama-sama menerapkan, berbicara, dan mendengarkan dengan penuh kesadaran ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adapun penugasan kita pada materi ini, 1. Lakukan praktik berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Lalu kita catat masing-masing pengalaman kita pada tabel. Nah, misalnya praktik kita berbicara dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, kita tuliskan gambaran situasi pengasuhan. Misalnya, nah di sini pengalaman saya pada anak saya yaitu Pipi tidak ingin meminjamkan mainan kepada adiknya. Nah, yang disampaikan ibu atau ayah yaitu memberi pengertian kepada kakaknya si Pipi supaya mau meminjamkan mainan kepada adiknya dan memainkan mainan yang lain. Nah, kemudian Pipi merespon, menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya untuk memainkan mainan yang lain. Lalu kolom yang terakhir yaitu hasil yang dirasakan. Nah, hasil yang kita rasakan setelah kita menerapkan berbicara dengan penuh kesadaran tadi, kita merasa senang anak itu mau menuruti yang kita katakan karena kita tadi sudah menerapkan berbicara dengan penuh kesadaran, tidak membentak anak saat dia tidak mau meminjamkan mainannya kepada adiknya, tetapi kita berbicara dengan lembut. Kak, ini adiknya mau minjam mainan, boleh kan? Kakak kan bisa main mainan yang lain. Nah, dengan kata-kata kita yang lembut, yang penuh kesadaran kasih sayang itu, anak bisa menerimanya. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh menuliskan apa yang menjadi pengalaman ibu di rumah. Nah, gambaran situasinya yang bagaimana. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Sama, kita pun menuliskan gambaran situasi pengasuhan. Mendengarkan keinginan anak yang ingin meminjam mainan dengan kakaknya. Lalu yang disampaikan anak memohon agar dipinjamkan mainan yang sedang dimainkan kakaknya. Lalu respon ibu dan ayah adalah mendengar dengan sesama apa yang diinginkan anak dan meminjamkan mainan dengan kakaknya. Nah, hasil yang dapat kita rasakan adalah kita merasa tidak terbebani dengan keinginan sang anak karena sudah terjalin komunikasi yang baik sehingga si kakak tadi mau meminjamkan mainan kepada adiknya. Nah, jadi bapak, ibu-ibu, kita itu harus mendengarkan dengan penuh kasih sayang supaya kita tidak langsung menghakimi si anak. Dengan kita menerapkan mendengarkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, anak itu bisa merespon baik apa yang kita bicarakan. Nah, untuk itulah kita harus mendengarkan dulu apa yang diceritakan anak. Jangan kita langsung menghakimi, langsung menyalahkan. Nah,
Nah, itu malah akan menyebabkan reaksi otomatis yang negatif kepada anak. Nah, marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita menerapkan berbicara dan mendengarkan dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita di rumah. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.